Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, yaitu Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan. Saya alhamdulillah di tahun ini lolos untuk menjadi peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022, dan alhamdulillah saya mendapatkan LPTK di Universitas Negeri Makassar. Mungkin sedikit berbagi saja ini buat teman-teman, terutama di kelas saya di 001, atau mungkin nanti buat teman-teman yang masih PPG atau di jurusan lain, khususnya saya di jurusan Teknik Otomotif, Bapak Ibu sekalian ya, bahwa sebelum Bapak Ibu melangkah dalam pembuatan LK-LK atau yang disampaikan oleh Bapak Ibu dosen ataupun nanti ada di SIM PKB melalui LMS, Learning Management System, penjenengan tidak akan bisa membuka ke tahap-tahap berikutnya kalau alur-alur per tiap alur step by stepnya belum Bapak lalui begitu. Tapi paling tidak Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan presentasi yang saya sampaikan di sini itu akan sedikit menambahkan wawasan dari Bapak Ibu, pemahaman kita harus bisa melangkah di 2-3 langkah berikutnya, bahkan keempat, 5 dan seterusnya, sehingga tidak terpaku di pengerjaan LK 1 dan berikutnya. Karena banyak pengalaman dari teman-teman saya, banyak yang kebingungan, banyak yang kesulitan. Contoh saja, kita diberikan pengerjaan di LK 1.1 itu kita sudah dihadapkan tentang permasalahan, ada 6 permasalahan. Kita untuk mengidentifikasi itu saja, untuk mengidentifikasi masalah itu sangat kesusahan siswa, para bapak ibu guru atau teman-teman peserta PGPG itu. Jadi ada kebingungan dan sebagainya, sehingga nanti ini harapannya ini sudah sampai merangka kita nanti fokus di hari ke-13, khususnya di kategori 1 ini, itu kita akan ada pembahasan aktivitas desain pembelajaran inovatif PPG dalam jabatan tahun 2022. Oke, ini mungkin langsung saja saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi sini nanti ada 6 ya. Yang pertama ada alur aktivitas dan beban belajar desain pembelajaran inovatif, kita bahas. Kemudian kedua ada eksplorasi alternatif solusi. Lah, ini nanti di eksplorasi alternatif solusi ini itu kalau di PPG Daljab 1 kategori 1 gelombang 2 itu nanti ada, kita masuk di hari ke-13, nanti dari Jumat itu kita masuk ke LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi nanti Bapak Ibu. Di situ nanti ada aktivitas, ada LK, ada rubrik penilaian. Nanti apa aja yang menjadi rubrik penilaiannya dari Bapak Ibu dengan penugasan tadi pengerjaan LK. Kemudian nanti ada penentuan solusi. Ini nanti masuk ke 2.2, LK 2.2. Kemudian ada pembuatan rencana aksi, kemudian ada pembuatan rencana evaluasi, kemudian rubrik per teaching dan komponen penilaian desain pembelajaran inovatif. Nah, untuk ini bisa saya perbesar seperti ini Bapak Ibu. Jadi pembahasan aktivitas desain pembelajaran inovatif PPG dalam jabatan tahun 2022. Kita pertama ada alur. Nah, alurnya di sini kita sudah jelas Bapak Ibu. Nanti ada orientasi, kemudian kita ada pembelajaran mandiri, pembelajaran PPG dalam jabatan, kemudian UKM PPG. Jadi nanti kita akan di sini uji kompetensi itu yang terakhir kita laksanakan, tapi kita akan berproses dari mulai hari pertama itu masuk ke sini Bapak Ibu, ke pembelajaran PPG dalam jabatan ya. Kemudian di sini ada alurnya, ada kita nanti mengidentifikasi masalah, ada kita eksplorasi penyebab masalah, kemudian lanjut lagi ketiga ada penentuan penyebab masalah, kemudian nanti kita ada 4 materi, yaitu untuk di perangkat pembelajaran nanti ada ini di hari ke-13, yaitu kita di eksplorasi alternatif solusi. Ini masuk ke pengembangan perangkat nggih, pembelajaran atau desain pembelajaran inovatif, kemudian masuk penentuan solusi, kemudian pembuatan rencana aksi dan pembuatan rencana evaluasi. Ini nanti kurang lebih kita akan melakukan kalau di PPG Daljab 1 ini ada sampai kita ke hari 29 kurang lebih. Oke, kita akan bahas di sini dulu untuk yang di perangkat pembelajaran, karena nanti kita akan mengacu. Nah, ini Bapak Ibu, 3 hari itu 20 jam pelajaran. Nanti kita akan melakukan eksplorasi alternatif solusi, di mana nanti ini kita akan melakukan dengan tipe sinkronus dan asinkronus. Kalau yang
sinkronus itu nanti kita akan tatap muka dengan Bapak Ibu dosen dan guru pamong, dimana kadang tiap 3 hari itu akan berganti guru pamong dan juga dosen, atau bahkan mungkin tetap seperti itu. Kemudian kedua, nanti 3 hari lagi kita 21 jam pelajaran kita menentukan solusi. Nanti kita akan masuk ke LK 2.2. Kemudian di kita 6 hari itu kita ada 42 jam kita membuat rencana aksi, atau istilahnya bisa dikatakan juga membuat rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Kemudian kedua hari 13 jam pelajaran kita menyusun rencana evaluasi yang nanti kita juga fokus bisa belajar peer teaching di sini nanti, ya. Kemudian beban belajar durasi waktu. Pengembangan perangkat pembelajaran ini 3 SKS kurang lebih nanti kita akan laksanakan 14 hari. Yang mana kita kemarin sudah melaksanakan kurang lebih 12 hari untuk di pendalaman materi. Nah, sekarang ini kita akan masuk 14 hari Bapak Ibu. Ya, 14 hari dengan kurang lebihnya 3 SKS ini kali 16 tatap muka kali 100 menit sama dengan 4.800 per menit. Jadi bisa diestimasinya untuk setiap jam pelajaran itu kurang lebih 50 menit, 45 sampai 50 menit. Nah, sehingga beban belajarnya kita ada 14 hari begitu Bapak Ibu. Ini perinciannya. Kemudian berikutnya adalah kita tentang eksplorasi alternatif solusi. Nanti aktivitas mahasiswa nanti di hari ke-13 itu ada 6 jam pelajaran. Kita akan mengelompokkan eksplorasi alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK hasil riset sederhana. Ini adalah kita mengelompokkan alternatif solusi, ya. Kemudian kedua nanti kita akan sama seperti waktu kemarin kita melakukan identifikasi itu, kita akan melakukan kajian literatur untuk mengeksplor alternatif solusi sebagai bahan untuk menyusun dan mempersiapkan bahan presentasi LK alternatif solusi. Salah satunya nanti kita ini Bapak Ibu, kita akan mencari kajian literatur. Nanti biasanya nanti ada 3 jurnal Bapak Ibu yang nantinya kira-kira itu bisa menjawab atau kita mengeksplor alternatif solusi apa sih nanti yang untuk bisa menyelesaikan akar penyebab masalah yang sudah Bapak tentukan nanti di yang ada di LK 1.4 itu. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara terkait alternatif solusi dengan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, rekan sejawat di sekolah. Ini sama dengan yang Bapak lakukan kemarin pada waktu Bapak Ibu melakukan mengeksplorasi penyebab masalah dengan kita ada hasil wawancara. Sehingga nanti ini juga kita akan jika melakukan itu Bapak Ibu, okay, melakukan wawancara lagi ke para guru, kepala sekolah, pengawas, ya, pakar pendidikan dan sebagainya. Nanti tergantung dari Bapak Ibu dosen. Dosennya itu memintanya berapa? Ada apakah disuruh mewawancarai semuanya, apakah cukup 1 atau 2, ya. Nanti diikutin oleh setiap masing-masing dosen pembelajaran dan atas kesepakatan bersama. Kemudian yang keempat di sini adalah melakukan diskusi. Nah, ini pros dan cons terkait eksplorasi alternatif solusi dengan akar masalah literasi, numerasi dan karakter sesuai bidang studi yang diajarkan dan karakteristik siswa termasuk ABK melalui pembelajaran paradigma baru Merdeka Belajar. Melakukan presentasi hasil alternatif solusi berdasarkan indikator pada LK hasil riset sederhana. Nah, ini nanti di hari 13 Bapak Ibu kita akan menyusun LK tadi eksplorasi alternatif solusi. Oke. Kemudian di hari keempat ini kita ada presentasi, ya. Hari ke-14 kita ada presentasi ya LK 2.1. Kurang lebih nanti kolom formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi masalah terpilih yang akan diselesaikan dan akar penyebab masalah itu ada pekerjaan di kolomnya LK 1.4. Kemudian ini Bapak Ibu menuliskan eksplorasi alternatif solusinya. Dari mana saja? Nanti dari 3 jurnal kajian literatur dan juga dari hasil wawancara. Mulai dari guru, rekan sejawat, kepala sekolah, kemudian pakar maupun pengawas. Kemudian nanti baru Bapak Ibu analisis lagi alternatif solusinya itu. Gitu. Kira-kira alternatif solusinya jadi yang dipaparkan oleh jurnal tadi isinya itu bagaimana. Kemudian analisisnya panjenengan atau Bapak Ibu itu seperti apa begitu, ya. Jadi itu kan kita selesaikan di situ Bapak Ibu. Oke. Kemudian di sini nanti ada rubrik penilaiannya untuk menilai LK Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu Bapak. Ini untuk masuk di LK 2.1.
Mungkin ini saya penggal dulu untuk LK 2.1 tentang eksplorasi alternatif solusi, ya. Jadi ini masih belum saya berikan contoh. Jadi ini adalah formatnya untuk pengerjaan, ya. Nanti untuk di part keduanya setelah saya melakukan pengisian, pencarian, insya Allah nanti akan saya paparkan di sini buat teman-teman mungkin kalau ada yang kebingungan, sehingga bagaimana setelah kita menentukan masalah yang terpilih, kemudian akar penyebabnya apa yang ada di LK 1.4, kemudian kita tinggal menuliskan eksplorasi alternatif solusinya dengan 3 kajian literatur dari jurnal dan juga dari hasil wawancara. Kemudian kita analisis alternatif solusinya itu seperti apa. Ya, nanti tetap akan mengerucutnya di benang merahnya itu adalah berkaitan dengan di model pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian ada media pembelajaran, ya, pemilihan materi. Nanti akan berkutiknya di situ Bapak Ibu, ya. Nanti di part 2 akan saya jelaskan. Nah, mungkin sementara ini saya akhiri sampai di sini penjelasan dari saya mengenai nanti berkelanjutan di LK 2.1. Terima kasih, saya Agus Sugiarto, Sarjana Pendidikan, saya dari SMK PGRI 1 Surabaya, Guru Teknik Otomotif, Jawa Timur. Salam sehat, salam bahagia, lulus bareng PPG 2022. Hashtag terakhir adalah sadulure saklawase, kemudian terakhir adalah ojo lali kancani. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.